Ya, Halo halo, Haris, halo C. selamat malam. Salam Apa malam, salam kabar? kenal. Wow, Ya, salam kenal Haris. Senang ya, banget bisa thank bersama di you. malam hari ini. Thank you Ya, so much. thank you. Ya, Yes, you're ya, welcome. gimana kabarnya C? Wow, kabarnya luar biasa baik. Haris sendiri gimana? Wah, ya puji Tuhan baik juga, luar Puji biasa. Tuhan ya. Dan Iya, kita berharap teman-teman semuanya di sini pada dalam keadaan yang baik ya, walaupun ya, pandemi COVID yang mungkin bertambah secara orang-orang yang terkena COVID, tapi kita percaya bahwa kalian di sini hari ini punya suatu hal yang Tuhan pasti izinkan untuk terjadi. Kita mau belajar untuk mempengaruhi soalnya. Wow, amin. luar biasa Yes, banget wow, Haris. luar biasa ya, ya. Amin. Wah, tumben hari ini nggak pakai pakaian pilotnya C. Hari ini nggak pakai pakaian pilot karena kita kepinginnya hari ini benar-benar belajar dari suatu hal yang berbeda. Oh Nanti iya iya iya. aku beritahu ya, kenapa Iya, alasannya oh, ya. iya. Alright, siap. Ini mantap Oke, sekali. okay. Ya, ya. Eh, Ya, kita kenalan dulu aja. Kan tak kenal maka tak sayang kan? Peribahasanya seperti itu. betul. Ya, kan Yes, baru pertama Haris. berjumpa juga. Nih, Cece di Yes, Surabaya juga ya? saya di Surabaya saat ini. Ya, Asli Surabaya? Atau... saya asli Surabaya, Haris. Jadi saya di Oh, Surabaya, iya, ya. sebenarnya saya lebih sering di Jakarta ketimbang Surabaya, tapi tahun ini karena since COVID, jadinya lebih di Surabaya saat ini. Wah, Begitu. wah. Iya, iya, iya. Yes. Kalau pekerjaannya, jadi Jadi punya saat apa sih? ini sekarang itu sebenarnya sibuk untuk membangun anak-anak muda. Wih. Jadi Wah, luar saya biasa ini. betul banget. Jadi saya merasakan suatu hal yang berbeda ketika saya tuh ngobrol sama anak-anak muda Haris. Jadi saya merasa Iya. bahwa ini sepertinya adalah suatu ladang misi untuk aku sehingga malam hari ini kita kepingin Wah. share kepada teman-teman juga akan hal ini. Jadi kesibukan aku saat ini secara singkatnya, Cici pertamanya adalah seorang entrepreneur. Jadi sebagai Iya. basicnya aku adalah seorang entrepreneur, kemudian aku juga seorang motivational speaker, dan yang terakhir sebagai life mentor. Seperti itu. Wah, luar biasa. Padahal masih muda juga Thank ya. you so much. Sudah luar biasa. Yes, Iya. betul. Nah, Kita walaupun muda, tapi sebenarnya kita punya kesempatan yang justru semakin besar loh untuk sebenarnya memberikan pengaruh Haris. yes. Jadi saya percaya juga Wah, Haris pun melakukan hal yang sama. Yay! amin ya, ya, ya. Oke. Amin. Nah, dulu saya Ya, sempat baca-baca itu, Jay, yang Cice buka apa ya. ya, restoran. Nah, Yes, sempat bener banget. kepikiran ide itu bagaimana ini? Bisa dikisahkan sebentar? Boleh banget. Jadi dulunya saya punya background sebagai entrepreneur ini sebenarnya punya perjalanan yang sangat panjang. Nah, salah satunya Hmm, itu saya pernah membuka restoran dengan konsep pesawat terbang pertama di Indonesia. Nah, iya, itu pada saat itu hari sebenarnya kepikirannya simple banget. Saya berpikir awalnya kita suka banget dengan pesawat terbang. Jadi saya bersama dengan dua sahabat saya gitu ya, kita iya. bertiga, kita karena suka pesawat, jadi kita kepingin membangun dengan konsep pesawat terbang. Nah, alasan Wah, keduanya adalah kita percaya gitu ya, kalau misalnya sebenarnya dari suatu tempat A, kita tuh kalau misalnya dengan imajinasi, kita tuh bisa keliling kemana aja, dari tempat A ke B, hmm, C, D, dan segala macam. Tapi kalau misalnya kita pakai logika, dari A pasti berangkatnya akan ke B kan. Oleh karena itu kita yes. berpikir itu diibaratkan dengan pesawat terbang supaya kita tuh bisa terbang kemana aja untuk mencapai destinasi yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Wah, ya, Seperti ya, wah. itu. Filosofinya tinggi banget ya. Dalam banget Filosofinya nih. iya, Iya, iya. dalam banget ya. Wah, iya. Alright. Nah, nah, Cece ini lulusan Ya, psikologi. that's true. Aku Nah, psikologi Ubaya. nah, dari psikologi ini kenapa kok bisa menjadi entrepreneur itu? Memang dari kecil ini Ya, tujuannya dari psikologi apa emang punya bisnis gitu? jadi basicnya itu sebenarnya pada saat dulu SMA, saya pada saat usia 18 tahun tuh pertama kalinya Cici ini jualan hari sebenarnya. Jualan Oh, apa ya, saja ya. yang bisa dijual selagi halal gitu ya. Saya pernah jualan Yes. selimut keliling dari rumah ke rumah. Jadi Oh, sampai benar-benar begitu banyak hal yang saya jual sebenarnya pada saat itu. Nah, singkat cerita, setelah lulus SMA kemudian mulai bertanya-tanya, enaknya ambil jurusan apa ya? Pada awalnya tuh ambil psikologi sebenarnya alasan yang paling jujur adalah saya tuh nggak suka hitung-hitungan. Sehingga saya ah, berpikir masuk psikologi menghindari matematika. Nah, tapi ternyata Haris, di psikologi itu kita belajar juga loh mengenai statistik dan segala macamnya. Oleh karena itu iya. berpikirnya pada saat awalnya menghindari, tapi ternyata saya bertemu juga dengan matematika. Tapi alasan yang selain itu, alasan secara dalamnya gitu ya, alasan yang secara pakai hati, karena saya tuh pada saat dulu SMP SMA, saya tuh sering menjadi tempat curhat. Sehingga saya berpikir, wah, Ah, saya kepingin menjadi belajar lagi untuk menjadi seorang yang memang punya background yang secara pendidikan ya, jadi sehingga iya. bisa memberikan suatu curhatan kepada orang itu, bisa memberikan masukan kepada orang itu dengan lebih baik kayak gitu, nggak cuma asal-asalan Wah, aja. iya, iya. Yes, Tapi seperti itu. ngambil jurusan itu nggak salah jurusan kan?
Enggak, salah banget. Karena sebenarnya kalau di psikologi itu kita belajar ilmu kehidupan dan juga kita Iya. belajar sebenarnya ada juga psikologi bisnis, Haris. Jadi Oh, ketika ya, kita ya. ngomong soal psikologi, kita sebenarnya nggak hanya bertujuan sebagai seorang konselor, seorang psikolog dan lain sebagainya, tapi kita bisa belajar untuk menjadi apa saja. Itu dia yang menarik. Wah, ya, ya. Nah, tapi kan Ya, masalah seperti ini, C. Seringkali kan mhm, kita sebagai anak-anak muda ini sudah ya, masuk kuliah, ngambil sebuah jurusan, ujung-ujungnya yes, berkata, ah, salah jurusan. betul. Nah, Mhm, kenapa kok bisa seperti paham itu? banget. Ya. Yes, biasanya teman-teman tuh merasa salah ambil jurusan karena mereka itu lebih mendengarkan omongan orang lain ketimbang suara hati mereka sendiri, Haris. Pada Hmm, dasarnya. Di mana mungkin orang tua misalnya pertama ya ngomongin ke mereka, kamu lebih baik ambillah jurusan bisnis gitu ya supaya nanti bisa ya, terusin usaha papa mama gitu misalnya. Tapi ya. sebenarnya anaknya kepingin banget untuk menjadi seorang dokter. Ini permisalan seperti itu. Hmm, Nah, hmm. oleh karena itu dia akhirnya fokusnya untuk mendengarkan orang lain, mungkin orang tua atau bahkan teman-teman atau pasangan yang dimana mungkin orang-orang bilang, ah kamu kalau misalnya ambil bisnis itu ya jadi gitu-gitu aja, misalnya seperti itu. Kalau kamu Ya. ambil dokter, ya itu susah, ada banyak hal yang harus dilalui dan segala macam. Sehingga dia berpikir, ah kayaknya saya mau ambil hal yang sepertinya lebih mudah dan mencoba untuk menuruti omongan orang lain. Nah, pada akhirnya karena Ah, dia nggak suka, nggak paham soal apa yang dia mau, dan fokusnya kepada apa yang orang lain mau, itulah yang membuat orang itu seringkali merasa salah jurusan. ya. Seperti itu. Nah, ketika kita Ya, merasa salah jurusan, ujung-ujungnya nanti kita merasa diri kita kok nggak bisa berdampak ya bagi sesama betul. kita, untuk orang lain nggak bisa berdampak. Nah, sebelum masuk lebih dalam, Ya. C, bagaimana ini tips-tipsnya mungkin ada anak-anak muda yang mau mengambil kuliah supaya nggak salah jurusan. Ini Yes. passion, kita ngambil kuliah sesuai passion kita, atau kita boleh bertanya-tanya tentang kepada orang lain dan kita mendengarkan masukan. Ini yang lebih baik yang bagaimana menurut Cici? Wow, ini menarik. Sebenarnya kalau misalnya bicara soal kunci untuk kita masuk jurusan yang tepat, itu sebenarnya kita harus kenal dengan diri kita dulu, Haris. Kita harus Iya, kenal dengan kita tuh maunya apa. Jadi seumpama ya, kita di dalam suatu toko baju katakan gitu. Kita merasa hmm. kita suka banget warna putih. Nah, sehingga Yes, warna yang pink misalnya atau warna kuning dan lain sebagainya kita nggak tertarik kan untuk coba untuk melihat karena kita nggak suka warna yang lain. Kita sukanya putih semisal seperti itu. iya, Sama juga dengan penentuan jurusan. Kalau kita nggak paham tentang maunya kita apa, itu membuat kita akhirnya bingung dan akhirnya fokusnya malah jadinya fokus mungkin ke arah apa yang orang lain mau bukan apa yang kita hmm. mau. Iya, Singkatnya, kalau misalnya tadi yang seperti Haris bicarakan, bicara tentang orang lain itu boleh nggak sih menerima masukan? Boleh banget. boleh. Namun, Iya, ujung-ujungnya yang harus dibesarkan volumenya adalah volume suara hati kamu, bukan volume suara hati dari orang lain. Seperti iya, itu. ya, setuju banget, setuju banget. Nah, tapi Yes. kan terkadang ketika kita sudah memasuki perjalanan kita kuliah, tapi kan Mhm. juga ada seperti intervensi dari Tuhan ya, panggilan dari Tuhan. Nah, Ya, seperti yang that's saya true. alami juga, Ci. Nah, ini saya kan backgroundnya Mhm. farmasi, apoteker. Nah, tapi ujung-ujungnya Oke. semakin ke arah ke sini, saya ngambil kuliah teologi. Nah, ini kan sedikit Ya. berbeda. Nah, bagaimana Mhm. kita menyikapi hal seperti itu supaya kita nggak kecewa? Gitu. Menurut Cici Oke. bagaimana? Tahu nggak sih Haris? Yes, sebenarnya pada dasarnya ya, ketika kita tuh merasakan kita salah ambil jurusan, itu pun berkat. Jadi sekali lagi saya Ya, katakan ya, bahwa ketika kita salah ambil jurusan, itu pun juga berkat. Karena benar-benar nggak ada yang kebetulan, itu yang kita percaya ya. Namun, yes. sebaliknya juga sebenarnya kayak gini. Ketika kebanyakan orang menilai bahwa ketika salah ambil jurusan, sepertinya itu saya udah nggak punya masa depan. Ketika misalnya Ya, katakan mereka ya udah kuliah, katakan mereka kuliah kedokteran, ujung-ujungnya menjadi pengusaha gitu ya. Mereka kadang-kadang berpikir loh bahwa wow, saya udah susah untuk kuliah ambil jurusan kedokteran, kenapa saya menjadi pengusaha? Kayaknya saya hmm, gagal deh untuk menjadi seorang dokter kayak gitu ya. Ini sebenarnya iya, pemikiran yang sangat disayangkan. Karena ketika teman-teman udah mulai mencoba untuk suatu hal gitu ya, mulai mencoba A, mulai mencoba B, kalian sebenarnya melakukan yang namanya tuh secara nggak langsung eliminasi. iya, Eliminasi apa sih? Eliminasi akan hal yang kalian tuh sebenarnya tahu mana yang kalian nggak suka dan kalian suka. Seperti misalnya katakan nih Haris, paling gampang ya. Aku mau tanya sama Haris. Haris sukanya makan apa? nasi goreng. Nasi goreng. Oke. Kalau Iya, misalnya seandainya Haris, Haris paling nggak suka makan apa? nggak paling nggak suka makan apa ya? Makan bakso ya. Bakso misalnya ya. Iya, Oke. Nah, berarti Haris pernah kan makan bakso dan nasi goreng? Bener nggak? pernah, pasti pernah. Pernah coba dan akhirnya Iya, tahu yang kan mana suka baru dan tahu enggak. nggak? Iya, Hmm. That's true. Nah, oleh karena itu sebenarnya teman-teman ketika teman-teman merasa bahwa salah pilih jurusan dan segala macam, itu sebenarnya kalian tuh semakin didekatkan kepada hal yang sebenarnya itu adalah kalian suka.
ada kalian sukai. Hmm. Karena satu-satunya cara untuk supaya kita tahu itu passion kita apa nggak sih, dengan kalian cobain banyak Ya. hal. It's okay loh untuk kamu cobain untuk hal yang kalian akhirnya misalnya itu menjadi hal yang ternyata kok ternyata saya nggak suka ya. It's okay. Tapi paling nggak kalian jadi tahu kan kalau itu adalah hal Hmm. yang kalian nggak suka. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya yang tadi Haris tanyakan adalah soal salah jurusan, itu sebenarnya hal yang sangat normal banget dan bisa aja kalian ada jurusannya A, tapi kemudian nggak menjadi orang yang sesuai dengan jurusan A. Itu pun Ya. tidak apa-apa. Yang terpenting yang kalian jalani adalah kalian benar-benar enjoy dan kalian merasakan bahwa itu memang diri kalian banget kayak gitu. Wah, wah, luar biasa. Nah, nah ketika kita sudah Ya. berbicara salah jurusan atau nggak salah jurusan, tapi kan kita sudah terlanjur masuk ya. Kalau sudah bermain Ya. air ya udah basah sekalian lah. Nah, Yes, ketika it kita is. Saya setuju banget. sudah seperti itu, kita sudah kuliah, akhirnya Ya. bagaimana kita bisa berdampak bagi orang lain, Yes, sekalipun kita salah sebenarnya jurusan. Ya. sekalipun salah jurusan ya, sebenarnya Iya. cara yang paling mudah kita mau menjadi berdampak itu kita harus cek dulu Haris. Kita ini motivasinya apa? Oke, Hmm. sekali lagi ya, kita ini Yes. motivasinya apa? Selama motivasinya itu adalah motivasi dalam jalan yang baik dan benar, di mata Tuhan juga ya, bukan hanya untuk Ya. kita saja, tetapi memang di mata Tuhan itu adalah jalan yang baik dan benar, lakukan. Namun, kalau Yes. misalnya seandainya nih ya, aku mungkin gampangnya memberikan contoh yang secara langsung. Kalau motivasinya itu menjadi populer, supaya kalian bisa dikenal dan segala macamnya ya, Ya. fokusnya hanya untuk ketenaran pribadi. Saya kepingin Hmm. terkenal, pokoknya saya kepingin semua orang itu pokoknya patuh sama saya yang berkuasa, seperti itu. Itu Ya. motivasi yang sebenarnya bukanlah motivasi yang baik dan benar. Nah, motivasi yang seperti inilah yang membuat kita tuh sebenarnya tidak bisa menjadi orang yang impactful. Pada Ya. suatu titik, ini akan mati. Di suatu titik tertentu. Mungkin cepat atau lambat pasti bisa berpengaruh, yes. Tapi cepat atau lambat juga, itu juga akan bisa mati. Oleh karena Ya. itu, kita harus cek dulu teman-teman, motivasi kita apa. Kalau Hmm. kita mau motivasinya menjadi orang yang paling berpengaruh, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri dulu. Lead by Ya. example. Yes. Karena jangan sampai orang itu kita akhirnya paksakan untuk kita mau kasih pengaruh A. Misalnya katakan kita mau buat, gampangan nih ya Haris ya, apakah Ya. seorang ayah bisa membuat, seorang ayah yang ayahnya itu merokok, apakah dia bisa membuat anaknya itu juga tidak merokok? Oh, belum tentu. Belum tentu ya, karena kalau Iya. misalnya ayahnya merokok, kebiasaan anaknya juga akan meniru. Iya. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya seorang orang tua itu bilang sama anaknya, kamu jangan merokok. Tapi anaknya pasti akan bantah juga kan. Nah, papa juga ngerokok kok padahal. Hmm. Nah, Pasti. seperti itu. Jadi, hal yang paling sebenarnya paling manjur untuk kita bisa kasih pengaruh itu, kita cek dulu motivasi yang pertama itu apa. Dan yang kemudian juga yang kedua adalah kita memberikan pengaruh itu bukan dengan sengaja memberikan pengaruh. Ya. Dengan dibuat-buat. Tapi dengan cara benar-benar kita sendiri yang memimpin diri kita untuk menjadi contoh bagi mereka. Ya. Yes. Berarti seperti memberikan teladan ya bagi mereka ya. Memberikan teladan, that's important. Ya, jadi nggak usah kita tunjuk-tunjukkan harus seperti ini, tapi dengan ketika kita melakukan sesuatu, nah orang lain yang melihat diri kita kan seperti itu ya sih. That's true. Karena kalau misalnya Yeah. seandainya semakin dibuat sesuatu hal, itu sebenarnya kita sedang melakukan yang namanya bagian daripada pencitraan. Kita jadinya nggak apa adanya, kita nggak natural. Sedangkan kalau kita mau memberikan pengaruh kepada orang lain, kita harus benar-benar jadi diri kita 100%. Be you 100%. Jadilah otentik dirinya kamu seperti apa. Yes, yes. Wah, setuju banget. Nah, ketika tadi berbicara tentang motivasi, kita harus tahu motivasi diri kita. Nah, tapi ketika kita sebagai manusia ya, kita manusia ini kan pasti ada keinginan untuk jadi terkenal, populer ya. Nah, bagaimana kita benar-benar mengetahui motivasi yang benar di dalam hidup kita ini? Oke, cara tahu motivasi yang benar di dalam hidup kita itu dengan cara kita menemukan damai sejahtera nggak di dalam apa yang kita inginkan. Kuncinya itu teman-teman, damai sejahtera nggak? Kalian ngerasa damai nggak sih dengan motivasi itu? Kalau sejauh kalian kayak ngerasa ganjel, dalam arti nggak tahu kenapa, saya ngerasa kok kayaknya ada yang kurang ya. Itu berarti belum tentu motivasi yang pas untuk kamu. Tapi kalau kita merasakan, yes ini sih, saya dipanggil untuk jadi berkat buat orang, saya dipanggil untuk benar-benar bisa menginspirasi, untuk kasih dampak positif, dan itu benar-benar membuat saya itu damai, itu berarti kalian dalam motivasi yang benar, dalam track yang tepat. Kuncinya damai sejahtera. Itu dia. Oke, ya. Ya itu pasti ya. Kita pasti merasakan damai. Kalau kita ngelakuin sesuatu nggak enjoy, nggak apa ya, pastinya nanti ujung-ujungnya ya putus di tengah jalan kan percuma juga ya. Betul. Jadinya hanya temporary saja, tetapi tidak permanen. Kayak gitu. Nah, oke. Nah, untuk memberikan dampak ini, menurut Cece, apa yang langkah awal yang harus kita mulai?
Oke, ini saya sudah siapkan sebenarnya untuk yang jawaban ini. Tapi yang pertama ya Haris ya, sebelum saya ngomong untuk secara tipsnya dulu, saya kepingin Iya, ngomong dulu sebelum kita menjadi orang yang berdampak itu pentingnya 2 H. 2H ini iya. apa sih? H yang pertama itu adalah heal, yang kedua itu adalah happy. Jadi heal Oh, dan happy. heal dan Heal dan happy. happy. Yes. Yes. Kenapa ini penting sih? Karena ketika seseorang ini bukan dalam kondisi yang heal dan happy, dia itu sebenarnya punya luka, katakan ya, punya luka batin dan segala Mm-mm. macam, maka secara tidak sadar, sadar ataupun tidak, maka kita tidak bisa memberikan energi yang terbaik kepada orang lain. Karena Hmm. apa sih? Sebenarnya kita sendiri yang perlu berobat jalan. Iya, Oke? Okay? Karena iya, seorang dokter nggak akan bisa menyembuhkan pasien ketika dia juga dalam kondisi yang nggak sehat, kan? iya, betul. Nah, kalau kita mau jadi memberikan pengaruh, kita harus menjadi dokter itu yang punya sehat dulu, yang punya kesehatan yang baik dulu. Kesehatannya itu secara fisik dan juga mental. Karena apa? Jangan sampai dengan luka yang kita punya dalam diri kita, akhirnya itu menjadi luka yang secara nggak langsung kita bagikan kepada orang yang lain. Nah, Hmm. contohnya ini Haris ya, misal Iya, katakan, iya, iya. katakan kita tuh penuh dengan luka dengan orang tua kita. Ini permisalan seperti itu. Iya. Kita punya luka batin dengan orang tua. Kemudian suatu saat ada orang nih yang tanya sama kita gitu kan, misalnya, Haris, menurut Haris itu gimana caranya kalau seandainya kita tuh berada dalam keluarga yang toksik? Oh ya udah, kamu kabur aja dari rumah. Hmm. Nah, itu karena kita ada luka. Sehingga kita Iya. memberikan sarannya itu tidak bersifat netral atau tidak bersifat Hmm. membangun, tapi malahan kita bersifat subjektif karena itu loh yang pengalaman kita yang rasakan. Iya. Nah, oleh karena itu pentingnya kita heal dan happy. Kemudian setelah itu langkahnya itu apa? Langkahnya itu sate. Nah, jadi ingat-ingat ya teman-teman ya. Kalau misalnya kayak pikirin Iya. langkahnya untuk pengaruh, kita ingatnya makan sate. Oh, Oke, makan sate sate ini ya. apa? S-nya yang pertama itu adalah yes, makan sate. Kalau misalnya mau kasih pengaruh, ingat makan sate gitu ya. Nah, Mhm. S yang pertama itu adalah tanya dulu, siapa kita? Oke, sekali Hmm. lagi ya. S yang Yes. pertama itu adalah siapa kita. Kenapa sih ini penting? Karena jangan sampai kita tuh nggak kenal dengan diri kita, sehingga pada saat kita kasih pengaruh kepada orang lain juga, itu jadi hal yang kabur. Karena Betul. kita sendiri nggak paham. Katakan seperti Ya. kayak gini gampangannya. Pada saat kita kenalan seperti ini, saya agak bingung gitu. Misalnya ngomong, nama nama saya Valeri. Misalnya kayak gitu. Nah, ingat Iya. dalam konteks yang orang ini kok agak kurang meyakinkan ya. Dari perkenalan Iya. saja sudah seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita harus kenal banget loh dengan diri kita. Nama saya siapa, saya itu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Oke, itu yang pertama ya. Setuju. S. Iya. Siapakah Yes. saya? Hmm. Kemudian yang kedua adalah A kan, sate ya. Yang A ini adalah apakah tujuanku? Oke, Hmm. Ya. apakah tujuanku? Setuju. Karena apa? Karena ketika mau kasih pengaruh juga kita mesti lihat lagi teman-teman, bahwa kita udah punya tujuannya itu sebenarnya apa ya sebenarnya? Tujuan saya apakah saya mau fokusnya untuk diri saya sendiri? Oke, Iya. sekali lagi ya, ada tujuan tuh yang egois Haris, ada juga Iya. tujuan itu yang juga untuk orang lain. Jadi kita baginya dua, tujuan yang selfish dan juga tujuan yang selfless. Iya. Kita perlu pilih tujuan yang selfless karena kita tujuannya mau kasih Selfless. impact kepada orang. Betul. Yes. Yes. Jadi jangan Setuju. sampai kita fokusnya ke diri kita sendiri kayak gitu. Hmm. Nah, setelah kita sudah tahu yang pertama adalah siapakah saya, kemudian apakah tujuanku kayak gitu. Yang Iya. ketiga yang T, ini benar-benar berbicara soal masalah di mana sebenarnya itu T itu adalah being true or not jadinya. Hmm. T-nya itu true or not. True. Nah, true or not itu maksudnya adalah apakah kamu sudah benar-benar menjadi bagian dari diri kamu sendiri atau ini adalah bagian yang sebenarnya kamu itu buat. Hmm. Ya, ya, ya. Ini penting banget karena itu akan kelihatan banget dari bagaimana energi seseorang. Contoh ya Haris ya, kalau Iya. misalnya kayak orang puji Haris gitu misalnya, ini yang pertama ya caranya. Hmm. Haris kamu ganteng banget, oh my god, ganteng banget. Misalnya kayak gitu ya. Ini yang pertama. Iya. Sama yang kedua adalah simple, tapi benar-benar Haris kamu hari ini menarik banget loh. Aku lihat rasanya hari ini Hmm. kamu cocok banget topinya, bajunya. Mana yang menurut Haris tuh lebih tulus? Yang kedua, yang Yang lebih kedua slow. kan? Nah, Iya. oleh karena itu orang itu sebenarnya bisa membaca energi kita. Oleh karena itu menjadi orang yang benar-benar original adalah hal yang sangat penting. T-nya itu true or not. Oke? Yes. Yang terakhir yang E. E adalah tanyakan juga expertise area kamu apa. Karena memberikan pengaruh itu bukan hanya sekedar ya udah pokoknya kasih dampak yang positif aja, tapi kita harus jelas. Ada area-area yang kita bisa berikan dampaknya loh. Sebenarnya Iya. contohnya misal katakan Haris di sini misalnya ada area apa yang kamu benar-benar harapkan kamu sukai untuk supaya orang itu mengerti. Katakan seperti itu, area apa yang sebenarnya Haris suka? Ya, sharing-sharing seperti ini sih. Oke, Sharing-sharing jadi firman seperti ini Tuhan ya. juga. Iya.
Oke, jadi mungkin areanya lebih ke arah spiritual ya, lebih ke rohani Yes. misalnya saya tangkapnya Mm. gitu ya. Nah, ada juga yang ternyata areanya itu misalnya katakan berbau dengan misalnya kesehatan, maksudnya kedokteran, secara Ya. medis ya, kesehatan medis. Ada Mm. juga yang kesehatan mental, ada juga yang olahraga, ada juga entertainment. Nah, kita harus tahu expertise area kita ini dalam hal apa hari supaya ini menentukan kita sepak terjangnya memang benar-benar berfokus kepada hal itu. Oke? Ya. Itu Oke. SATE-nya seperti itu Haris. Wow, menarik sekali penjelasan dari Ci Valeri. Wah, luar biasa. Thank Ya, you so much. ya, mungkin kira-kira ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya, join ngobrol dengan Share, boleh kita. banget Ya, teman-teman. Hmm. oke. Nah, Mungkin ngomong-ngomong kita mau sapa-sapa dulu ya, juga teman-teman ya, yang oke, hadir juga ya, ya. Yes. ya. Gini, C, apa ngomong-ngomong tentang Hmm. mental tadi ya? Ngomong-ngomong tentang Ya, mental. boleh Nah, banget. kita ini kita lahir ini kan juga nggak sepenuhnya ada yang, pasti ada yang cacat mental juga ya, mohon maaf, cacat mental. Benar. Nah, Ya. ada juga yang Hmm. normal. Nah, Ya. berbicara tentang anak-anak yang kelainan seperti ini ya, ada kebutuhan Hmm. khusus. Nah, Hmm. ini Tuhan kan juga pasti punya tujuan bagi anak-anak ini. Seperti kita tahu motivator terkenal Yes, juga, exactly. Nick Vujicic itu ya. Ya, nggak punya tangan, nggak Ya, punya kaki. Tapi dia bisa memberikan impactful that's yang true. begitu luar biasa. Nah, Hmm. untuk bagaimana caranya supaya ketika ada orang tua yang mempunyai anak, mentalnya ini Hmm. tidak sebagus dengan kita yang normal, Hmm. bagaimana bisa membuat anak ini bisa memberikan dampak? Oke, ini pertanyaan yang sangat cerdas bagi aku, pertanyaan yang sangat menarik. Karena apa sih Harik? Memang tidak semua orang, karena tidak semua orang itu merasa bahwa sebenarnya dirinya itu berharga, Haris. Jadi Iya, kuncinya itu sebenarnya apakah kamu merasa bahwa diri kamu berharga? Selama kita merasa diri kita tuh punya kekurangan yang besar sekali dan kita akhirnya merasakan enggak kok saya nggak berharga, nggak ada yang menginginkan saya lebih baik mati aja. Nah sebenarnya omongan-omongan yang seperti ini itu adalah omongan yang tidak baik untuk diri kita. iya, Ketika hal ini sudah masuk di dalam diri kita, ini sebenarnya secara nggak sadar kita seperti punya racun untuk diri kita. Oleh karena itu, untuk bisa memberikan pengaruh di tengah keterbatasan adalah sadar dulu bahwa kamu berharga. Walaupun kamu iya, punya keterbatasan, ingat bahwa sebenarnya itu adalah kelebihan kamu loh. Contohnya yes, kasus yang benar-benar ini berdasarkan fakta Haris. Ada kayak iya, seorang SMP gitu ya, anak SMP, dia ke saya gitu ya, dia anak dari Jakarta, katakan sebut aja namanya Tiwi misalnya ya. iya, Nah, kemudian Tiwi ini suatu ketika ngampirin saya. Jadi pada saat saya di Jakarta, kemudian dia ketemu sama saya gitu. Kemudian dia tuh benar-benar ketemu saya tuh dengan benar-benar semangat banget padahal dia lagi sakit waktu itu. Saya ingat banget. Jadi yes, maminya kayak bilang bahwa Valeri, dia pingin banget ketemu sama kamu. Dia lagi sakit padahal demam tinggi tapi dia kepingin ketemu sama Valeri. Kemudian saya peluk anak itu, saya tanya sama dia, Tiwi, apa yang kamu harapkan ketika kamu ketemu sama Cici? Kayak gitu. Waktu itu anaknya masih SMP Haris, masih kecil. iya, Kemudian dia bilang, dia nangis ya, dia nangis, mungkin saya nggak bisa contohin seperti apa nangisnya, tapi intinya dia bilang bahwa Cici, tangan saya itu bukan 5, tapi tangan saya itu ada 6. Dia oh, benar-benar nangis banget. Dia ngomong iya, bahwa saya dibully sama teman-teman saya. Kayak kenapa tangan kamu itu kayak monster? Kamu mestinya punya tangan 5, tapi tangan kamu 6. Sehingga tangannya dia totalnya berapa? Bukan 10 ya, tapi tangannya dia iya, totalnya 12. 12. Jadi tiap kali dia di sekolah, dia tuh dianggap seperti monster Haris. Karena dia punya hal yang sangat aneh. Dan Iya, tangan-tangannya memang tidak seperti kita ya, yang seperti ini. Tapi normal ada ya. juga kayak muncul satu lagi, tidak seperti normal seperti ini, tangannya agak sedikit pendek seperti itu. Dan juga tangannya dia 12 jumlahnya. Nah Iya, singkat cerita iya, saya bilang sama dia, tahu nggak bahwa, misalnya Tiwi ya namanya ya, tahu nggak Tiwi, bahwa kamu sebenarnya punya tangan itu berapa totalnya? Dia bilang, berarti 12 sih, dia bilang gitu. Orang lain punya tangannya berapa? Dia bilang 10. Oke, berarti Tiwi sebenarnya punya kelebihan 2 loh. Itu adalah bonus iya, bagi Tiwi. Kenapa kamu nggak sadar bahwa itu adalah kelebihannya kamu? Kemudian dia pikir, tapi itu masa kelebihan Ci? Karena menurut aku, itu adalah kekurangan aku. Karena teman-teman bilangnya bahwa aku mirip monster. Seperti itu. Nah, aku bilang sama dia, mereka ngomong kamu seperti itu karena mereka nggak punya akan hal itu. iya, Seseorang akan diomongin orang ketika orang itu memiliki suatu hal yang menarik kan? betul. Even it is good or bad ya, even it's Iya, good or bad bagi orang lain. Tapi orang akan membicarakan kalian di belakang ataupun di depan ketika ada hal yang menarik yang mereka bisa bicarakan. Entah itu yes, dalam konteksnya apapun ya, entah itu gosip atau bahkan kayak pujian dan segala macam. Tapi intinya orang itu akan dibicarakan ketika orang itu punya kemenarikan. Oke, iya, once again ya, punya iya, kemenarikan. Oleh karena itu, kalau saat ini kalian merasa kalian nggak sempurna, juga nggak ngerti tujuan saya apa ya untuk memberikan pengaruh, saya juga nggak kenal sama diri kalian.
kalian perlu sadar dulu teman-teman bahwa kalian itu sebenarnya berharga. Jadi walaupun Ya. kalian saat ini belum paham bahwa diri kalian itu punya tujuan apa, tapi kalian itu diciptakan berharga. Buktinya apa? Buktinya kalian ada di live streaming juga pada malam hari ini bukan suatu karena kebetulan, tapi karena Tuhan Yes. punya alasan besar kenapa kamu berada di tempat ini. Singkatnya, kepercayaan diri bahwa kamu berharga itu sangat penting. Karena ketika nggak ada satu orang pun yang ngomong kamu berharga, kamu harus menjadi orang pertamanya yang bilang bahwa saya berharga. Ya. Seperti itu, Haris. Mm-mm. Ya, berarti kita langkah awalnya harus kita mengetahui siapa diri kita tadi tuh ya, yang benar-benar Iya. kita harus tahu benar. Sekalipun kita punya kelemahan, tetapi kelemahan itu kan bisa dipakai untuk kelebihan kita suatu saat nanti kan pastinya. That's true. Karena kelemahan itu Mm-mm. adalah suatu hal yang bersifat tidak permanen. Kelemahan itu bisa Yes. menjadi kelemahan yang bersifat sementara loh. Ketika kita tahu bagaimana kita bisa overcome. Jadi bisa mengatasi bagaimana kelemahan kita. Justru yang kita perlu fokuskan adalah ke kelebihan apa yang perlu kita kembangkan. Kalau fokusnya kelemahan itu akan menjadi turun. Saya mau kasih ada Yes. perumpamaan saya bahkan nih gitu ya kepada Haris dan juga teman-teman sekalian ya. Mm-mm. Teman-teman boleh pilih A atau B. Yang pertama ini A adalah maju terus. Oke, sekali lagi ya. Yang Ya, A adalah maju terus. terus. Yang B adalah tidak mundur. Sekali lagi ya. Yang A Mm-mm. maju terus dan yang B apa Haris? Tidak mundur. Tidak mundur. Oke, Ya, Haris pilih yang teman-teman pilih yang mana juga? Pilih yang mana kalau boleh saya yang tahu? maju terus. Maju terus. Maju terus. That's nice. Itu pilihan yang tepat. Karena apa sih Haris? Ini secara psikologi gitu ya. Secara psikologi Iya. ini sebenarnya suatu kuis teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman Ah. yang akhirnya pilihnya itu kepada keputusannya di A, yang fokusnya kepada kata maju terus gitu ya. Itu sebenarnya Iya. kalian itu adalah orang yang rata-rata menanggapi masalah secara positif. Sekali lagi, menanggapi masalah secara positif. Tapi yang B, ketika kamu pilihnya tidak mundur, sebenarnya ada kata negatif loh. Tidak Ya, dan juga tidak mundur. mundur. That's true. Jadi oleh karena itu kalau misalnya sekarang disuruh memilih keputusan antara kamu mau fokusnya sama kelebihan yang menghebatkan atau dengan kekurangan yang mau kamu fokuskan, kamu sekarang mau pilih yang mana? Itu ada dalam Iya. keputusan kamu semuanya. Hmm. Oleh karena itu saya berharap dengan hal ini semakin mengingatkan kita ya bahwa kita tuh punya keputusan yang bisa menghebatkan kita loh. Sehingga ayo kita semakin fokus yuk kepada area apa yang bisa saya explore untuk pengembangan diri kita. Ya, itu sangat penting Yes. sekali ya. Ya. Ini ada yang It's tanya, Cik. important. Share, boleh banget. Dari Nakta, maaf tadi bisa diulang, sate singkatannya apa dan penjelasannya. Oke, boleh banget. Ya, Oke, jadi sate ya. Jadi jangan lupa Ratna ya namanya ya. Nakta. Oh, Nakta, sorry. Nakta. Nakta. Jadi oke, jadi aku sampaikan lagi bahwa kalau misalnya kalian mau memberikan pengaruh, kalian ingatnya lagi makan sate gitu ya. Nah, sate ini S yang pertama adalah siapakah aku? Sekali lagi, siapakah aku? Sehingga kamu harus kenal dengan diri kamu tuh siapa, kelebihan kamu apa, kekurangan diri kamu apa. Oke? Tanya Iya. sama diri kamu. S yang pertama. Dan yang kedua A. A itu adalah apakah tujuanku? Sekali lagi, Iya. A, apakah tujuanku? Oke? Yang T adalah true or not. Apakah benar-benar aku ini atau aku dari gambaran orang lain nih? Iya. Oke, karena mungkin orang lain bilang misalnya kamu menjadi influencer aja hari, soalnya kamu tuh orangnya kayaknya kamu tuh orangnya begini kayak gitu misalnya ya. Tapi kamu merasa kok itu bukan saya ya? Katakan Aris disuruh menjadi influencer di bidang otomotif nih misal. Iya. Aris, kamu kayaknya cocok banget tuh. Kamu udah tampangnya seperti orang-orang yang jago untuk balapan, misal seperti itu. Kamu cocoknya jadi influencer otomotif. Tapi ternyata kamu enjoy nggak? Kalau Enggak. kamu nggak enjoy, jangan Enjoy. diteruskan. Iya. Yes. Harus benar-benar hal yang kamu benar-benar merasa itu aku banget. Kayak gitu. Yang E adalah yang E ya, yang SATE, yang E adalah expertise area aku dalam bidang apa Iya. ya? Jadi expertise area kamu dalam hal apa ya? Apakah kamu sukanya misalnya katakan dalam bidang entertainment atau kamu suka berbicara soal otomotif, sport, kesehatan mental, kesehatan medis atau apapun. Jadi supaya kita tahu kita mau kasih pengaruhnya dalam hal apapun itu kita harus menentukan. Iya. Oke. Ya. Nah, ini ada yang komen juga nih, Cik. Share, Dari boleh Epi. Dari Epi. Adik saya, Yes. adik sepupu aku juga jarinya lebih ada 11. Bagi kami, pihak keluarga itu suatu keberuntungan dan memang benar. Ucapan itu adalah doa. That's true. Epi by the way dari Bontang loh. Haris. Yes, Epi dari thank Bontang. you. Epi adalah anak komunitas saya. Jadi saya punya komunitas kebetulan. Jadi Epi adalah member dari komunitas saya. Wow, thank you so much Epi for inspiring. Thank you. Yeah. Keren. Ya, itu penting banget soalnya.
Dari Amel. Silakan. Aku tanya Ya, dong, kalau misalnya merendahkan orang itu boleh banget. termasuk bullying nggak? Pastinya ya Oke, termasuk merendah. bullying juga. Menurut saya sih Oke, bullying. oke. Ini Ya. menarik banget. Hal yang Hmm. simpel tapi ini dipertanyakan gitu ya. Karena kadangkala Iya. kita tuh nggak sadar bahwa apakah kita bisa mengucapkan atau melakukan suatu hal yang bersifat membuli seseorang. Oke, Yes. kalau seandainya itu fokusnya dapat membuat seseorang itu merasa drag you down gitu ya, bisa membuat kamu tuh merasa kayak hancur, merasa lemah dan segala macam, itu termasuk bullying sayang. Jadi Iya. apapun yang dibuat orang itu ketika itu bisa bersifat untuk merendahkan atau membuat kamu merasa kok kayaknya saya merasa saya nggak oke ya, kenapa ya Hmm. saya tuh seperti ini. Nah itu sebenarnya termasuk dalam bullying juga. Iya. Oke. Iya, Nah, untuk lanjut, ini kan kita saat ini masa-masa online ya, semua iya online. betul. Nah, Mhm. ketika kita berbicara tentang dampak impactful ya, Ya, terutama mhm. untuk anak-anak yang kebutuhan khusus tadi. Nah, bagaimana ini Iya, caranya supaya kita bisa mendidik mereka, supaya kita bisa mhm. mengembangkan bakat mereka. Kalau kita offline kan kita bisa Oke, dampingi mereka, tapi ketika kita online, betul. ini kan nggak bisa. Nah, ini bagaimana menurut Oke. C? Nah, sebenarnya kita mesti tahu dulu area yang memang mereka itu keterbatasan dalam hal apa dulu ya, Haris. Karena Iya, pendekatannya akan berbeda gitu. Contohnya misalnya antara mereka mungkin belum bisa bicara, atau mereka belum bisa melihat, atau belum bisa mendengar. Karena pendekatan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan seseorang. Singkatnya, iya. Haris, tapi pada dasarnya apa yang mereka butuhkan sih? Itu tempat untuk mereka tuh benar-benar merasakan mereka itu adalah seseorang yang bisa mengambil peran. Sekali lagi, Hmm, tempat di mana mereka merasa mereka bisa mengambil peran, yes. di mana mereka merasa diinginkan, di mana mereka merasa dibutuhkan. Itu penting banget yang sebenarnya mereka adalah orang-orang yang bisa akhirnya mengeluarkan yang terbaik yang mereka punya. Karena Hmm, kebanyakan dari mereka yang mempunyai suatu kebutuhan khusus yang belum bisa dibilang mungkin sempurna ya, kalau secara iya, mudahnya seperti itu mereka seringkali merasakan rendah diri dan mereka merasa saya nggak bisa untuk melakukan suatu hal. Karena saya iya. berbeda, saya emang kurang. Nah, kayak gitu. Jadi kita perlu membuat mereka, memfasilitasi mereka dengan suatu area yang membuat mereka tuh bisa mengambil peran. Contohnya, Hmm, misal iya, katakan kita bikin event online. Ini permisalan nih Haris ya. Kita iya, bikin event online, katakan dia ini misalnya bisa dibilang katakan nih ya, misalnya dia itu belum bisa untuk mendengar. iya. Oke, sekali lagi ya, belum bisa Hmm, mendengar. Tapi dia bisa kan untuk melihat. iya, bisa. Oke, kita Hmm, kasih peran contohnya misalnya, tolong dong bantu untuk kamu bisa untuk bisa bantu orang-orang untuk yang mau daftar di kelas online itu. Misalnya jadi adminnya misalnya. iya, Nah, oleh karena itu mereka ini bagian kecil gitu ya bagi mereka, tapi tergantung kita sesuaikan dengan usianya juga ya, Haris. Cuma ini saya iya, melihatnya betul. milenial. Hmm, Misalnya iya, milenial. Nah, oleh karena itu kita kasih mereka peran yang dimana misal katakan mereka jadi adminnya. Misal lagi mereka menjadi kayak moderatornya. Kalau misalnya mereka mungkin bisa katakan mereka bisa bicara gitu ya, tapi mereka misalnya nggak bisa melihat, tapi mereka bisa ngomong kan. Oleh karena itu iya. kita bisa menjadikan mereka moderatornya di dalam satu kelas online. Kita kemudian beri reward berupa sertifikat kepada mereka. Hmm, Nah, penting ya. oleh karena itu Penting mereka, ya itu ya. yes, Pemberian reward ini itu penting penting. banget. Hmm, Penting sekali. Karena ini yang akan membuat seseorang itu terpacu untuk melakukan yang terbaik lebih lagi untuk kedepannya. iya, Jadi iya, nggak iya. berhenti Hmm, di situ aja. Tapi mereka berpikir, wah ternyata saya benar-benar dirasa berdampak banget ya. Akhirnya iya, dari A mau ke B mau ke C, ada kontinuitas di sana. Seperti itu kurang lebihnya. iya. Nah, ngomong-ngomong dampak, seringkali kita itu senengannya yang Mhm. besar, dampak yang besar, selalu yang besar, yang bisa Iya. berpengaruh. Nah, Mhm. ketika kita nggak punya follower nih, follower saya kan Iya, cuma dikit juga. Nah, bagaimana kita bisa betul. mengatakan bisa berdampak besar? Nah, seringkali kan kita seperti itu. Bagaimana kita Mhm. bisa mengatakan kita sudah bisa berdampak sekalipun follower kita cuma sedikit? Wow, ini adalah pertanyaan yang menurut aku sangat relate untuk orang-orang yang semuanya hadir di sini, khususnya para milenial, Haris. Karena Iya. apa? Ini adalah pertanyaan yang paling sering banget ditanyakan kepada saya, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong soal followers gitu ya, jujur, setiap dari kita itu memang sebenarnya pasti dilahirkan sebagai seorang influencer. Sekali lagi, setiap dari Iya. kita mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang influencer. Setiap dari kita Yes. mempunyai kekuatan untuk bisa mempengaruhi orang lain. Namun, tidak semuanya itu selalu diberikan kesempatan untuk punya followers dalam arti ada yang followersnya kecil, ada juga followers yang besar. Jadi tidak semua orang Yes. mendapatkan kesempatan yang sama untuk berapa jauh followersnya seperti itu. Namun sebenarnya Haris, yang perlu difokuskan itu bukan ke kuantitasnya. Oke, Iya. karena itu adalah bonus.
Jadi sekali lagi, followers itu adalah bonus. Tapi yang Iya. terpenting adalah kualitas kamu untuk bisa memengaruhi itu yang terpenting. Apa yang bisa kita lihat ketika kita bisa memberikan kualitas yang dimaksudkan? Yaitu hidup mereka bertambah, berubah lebih baik ketika bersama dengan kamu atau mendengar apa yang kamu katakan. Nah, sehingga ketika hal itu sudah menjadi hal yang mereka rasakan, ketika misalnya ya, paling gampang, ketika ada orang yang simpelnya ngomong gini, misalnya, Haris, thank you banget ya, kamu sudah sering ngadain acara-acara kolaborasi, jadi sangat menginspirasi banget. Haris, thank you banget ya, sudah membuat postingan-postingan, kamu kan juga suka bikin video ya, saya Iya. lihat ya. Iya. Oleh karena itu, ketika ada orang minimal, satu aja yang bilang sama Haris, gitu ya, bahwa, hey Haris, kamu benar-benar membantu hidup saya loh. Pada saat itu saya down banget. Tapi saya dengar bagaimana kamu memberikan semangat buat saya merasa bangkit lagi. Ketika sekali lagi kamu sudah berhasil untuk memberikan minimal ke satu orang, kamu bisa memberikan pengaruh, itu sebenarnya kamu menjadi orang yang impactful. Iya. Tapi soal masalah kuantitas, itu suatu hal yang kamu nggak bisa untuk kontrol. Karena itu adalah suatu area bonus bagi kita sebenarnya. Ketika Tuhan itu menaruh suatu area itu tadi, itu sebenarnya bukan tergantung dari seberapa besar atau kecilnya. Itu Iya. bukanlah hal yang penting. Tapi yang terpenting itu adalah kalian bisa benar-benar menjadi orang yang bisa memberikan pengaruh untuk membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Ada perubahan bagi hidup mereka. Itu yang terpenting, Haris. Jadi Iya. kita mari fokusnya jangan hanya ke jumlah angka followersnya, tapi fokusnya adalah gimana ya, saya bisa nggak ya dengan apa yang saya lakukan ini bisa membuat minimal satu orang aja nggak ada yang tersentuh dengan apa yang saya lakukan. Iya. Selebihnya soal masalah nanti ada dari 1 ke 20, 30, 100 dan segala macamnya ya paling enggak, tapi fokusnya adalah saya bisa nggak memberikan contoh untuk diri saya sendiri sehingga saya bisa jadi berkat bagi minimal saja satu orang, seperti itu. Yes, setuju banget. Nah, tapi sebagian besar anak-anak muda ini Ya, kan juga nggak bisa menerima hal seperti itu, C. Seringkali kita sudah betul. posting, sudah konsisten, tapi nggak ada feedback Ya, yang masuk ke kita. Akhirnya, beneran tah aku ini bisa berdampak bagi orang lain? Beneran tah kontenku ini bisa memberkati orang lain? Kan seringkali berbicara anak-anak muda seperti itu, akhirnya menyerah, mundur. yes, Padahal kita nggak tahu that's di true. luar sana Ya, nantinya mungkin ada sebuah kelompok, dia nggak ngomong langsung ke orang yang buat konten, tetapi berbicara tentang betul. orang-orang yang ada di sekelilingnya, bahwa konten orang Ya, itu bisa memberkati. Nah, ini bagaimana ya. supaya kita bisa menguatkan orang itu, misal nggak ada feedback, kita tetap konsisten. Menurut Cici Oke. bagaimana? Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian saat ini dalam kondisi yang dimana followersnya mungkin terbatas dan juga kalian kepinginnya padahal pengen punya followers yang besar, kepingin mempengaruhi lebih banyak lagi gitu ya. Dan kemudian padahal kalian udah cek, kayaknya postingan aku juga menarik kok. Kayaknya juga teman-teman semuanya juga padahal membutuhkan apa yang aku sampaikan kayak gitu ya. Nah, Ya. yang perlu kamu cek adalah selain konsistensi karena itu penting banget memang konsisten. Tapi yang perlu kalian cek itu adalah benar-benar value yang kamu berikan itu kebermanfaatannya itu memang dirasakan bagi orang atau untuk kamunya. Jadi Iya. sekali lagi teman-teman, tanyakan sekali lagi, cek value yang mau kamu kasih itu jelas untuk orang lain menangkapnya atau sepertinya itu berbicara soal kehidupannya kamu saja. Iya. Jadi maksudnya adalah jangan lupa untuk juga lakukan yang namanya itu benar-benar research. Research ini seperti apa sih? Contoh ya Haris ya, kita bisa menggunakan polling, question, atau apapun di Instastory ya, Instagram Story, untuk tanya sama teman-teman. Contoh misalnya, teman-teman, kalau misalnya kalian itu, misalnya dengerin aku, kalian lebih suka aku ngobrol soal otomotif atau soal rohani? Misalnya seperti itu. Iya. Kita lihat misalnya, oh ternyata rohani. Kalian suka aku ngebahasnya soal apa sih? Soal cinta kah? Atau soal apa nih yang lain segala macam. Nah, singkat cerita itu kita perlu survei untuk supaya kita mengetahui kebutuhan dari teman-teman ini butuhnya apa. Karena kita harus melihat needs namanya. Kalau secara dunia media sosialnya harus lihat targetnya itu butuh apa. Jadi supaya kita bisa menjawab apa yang konten kita lakukan itu bisa menjawab permasalahan dari mereka semuanya. Yang paling penting itu sebenarnya. Berarti penting sekali ya adanya riset itu. Seperti survei penting itu. banget. Yeah. Yes, exactly, penting banget. Karena itu yang dilakukan oleh teman-teman yang memang mau fokus di expertise-nya di area media sosial sebenarnya, Haris. Karena saya juga ikut beberapa juga pelatihan untuk sosial media juga. Sehingga sebenarnya itu yang paling ditekankan. Kita perlu riset sekali lagi untuk tahu supaya benar-benar apa yang kita sajikan itu sesuai dengan kebermanfaatan untuk mereka nggak? Kayak begitu misalnya. Okay. Yes. Ya. Ketika ngomong-ngomong tentang memberkati, menjadi dampak, ini kan pasti ada tantangan. Nggak mungkin berjalan mulus seperti di jalan tol. Nah, pasti ada seperti polisi tidur atau apapun. Nah, menurut Cece, apa yang pernah pengalaman dari Cece bisa di-sharingkan? Tantangan apa yang begitu berat? Ya. Tantangan yang begitu berat ya.
sejauh ini itu sebenarnya tergantung dari pola mindset kita untuk kita melihat sebenarnya tantangan itu beneran berat banget bagi kita atau suatu hal yang sekedar menjadi suatu masalah untuk batu loncatan kita lebih baik kayak gitu Haris. Jadi saya jujur saya nggak pernah menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam kehidupan saya itu kayak berat banget. Karena apa? Karena mungkin saya sendiri menetapkan kepada diri saya sendiri bahwa saya fokusnya ketika saya mau menjadikan berkat kepada untuk orang lain, saya mau fokusnya atas apa yang memang benar-benar Tuhan taruh dalam hati saya. Dalam arti, ketika saya menerima, misalnya katakan komen negatif atau apa, saya terima itu sebagai suatu komplimen yang baik untuk membangun diri saya. Bukan menganggap itu sebagai suatu hal yang membuat saya tuh kayak direndahkan dan segala macam. Jadi bagaimana kita mindset dulu kita ya. Nah, tapi pada saat itu terjadi, di mana tantangan yang terjadi yang paling mungkin yang saya rasakan itu adalah ketika akhirnya itu benar-benar apa yang menjadi, apa yang kamu sampaikan itu menjadi hal yang mereka lakukan. Sehingga tantangannya itu adalah ternyata kamu misalnya contoh ya paling gampang ya, saya masih ingat banget suatu saat ketika saya pernah ngobrol dengan beberapa teman-teman saya yang maksudnya ada di Instagram juga dan akhirnya pernah ketemu saya secara langsung kayak gitu, saya pernah lihat bahwa suatu ketika saya tuh kayak menemui diri saya di dalam orang itu. Sekali lagi ya, saya seperti menemui diri saya di dalam orang itu. Maksudnya cara berpakaiannya atau juga cara dia ngomong dan segala macam itu mirip dengan saya. Oke, kemudian saya tanya sama dia. Misal katakan namanya Andi, ini misalnya ya. Tapi ini cewek by the way. Misalnya, misalnya Siti deh, lebih pas cewek misalnya. Jadi Siti misalnya. Saya tanya sama dia, Siti, kalau misalnya kayak boleh tahu, kamu punya nggak sih seseorang role model yang kamu tuh harapkan kayak gitu? Kamu pengen seperti dia? Dia langsung bilang, saya kepengen menjadi Cici. Jujur, pada saat saya mendengar itu, puji Tuhan, happy sih. Ada happy maksudnya dalam arti adalah saya merasa, wow ternyata saya bisa memberikan pengaruh ya. Tapi jujur, itu bukan yang saya mau. Karena apa sih? Saya kepengennya si Siti ini menjadi versi terbaik dalam dirinya dia. Bukan menjadi versi terbaik yang dia lihat dalam diri saya. Maksudnya bukan dia mencontoh saya, tetapi dia menjadi versi terbaik yang bisa dia lakukan dengan dirinya dia. Nah, oleh karena itu tantangan terberatnya adalah ketika kita mengungkapkan suatu hal atau kita melakukan suatu hal di media sosial ya, kita posting suatu hal yang pada akhirnya itu menjadi hal yang ditiru orang tetapi dipersepsikan yang berbeda, Haris. Itu tantangannya. Karena ketika ternyata misalnya kita posting satu hal, tujuannya misalnya ya paling gampang juga katakan kita mau posting bahwa kita mau bilang nih ya bahwa sekarang itu untuk COVID ini misalnya ya ini sebagai contoh saja. Misalnya kita tuh dalam COVID ini kita nggak perlu kita boleh berwaspada, kita boleh waspada. Tapi jangan sampai terlalu overthinking misalnya. Nah tapi ada orang itu yang misalnya akhirnya membantah misalnya katakan yang dia misalnya bilang tapi kan nggak bisa begitu Ci. Kita berarti kalau kayak gitu apakah Cici berarti menggampangkan COVID? Nah ini loh Haris paham ya maksudnya. Ketika hal yang mau message yang kita mau sampaikan tapi ternyata ditangkap berbeda. Jadi oleh karena itu kalau secara tantangannya saya lebih berpikir saat ini ya sudah lama sebenarnya saya lebih menggunakan hal ini sih. Saya lebih berpikir dulu bahwa saya harus menyampaikan, saya bisa make sure bahwa apa yang saya bisa sampaikan itu adalah hal yang bisa saya pertanggungjawabkan. Yes, itu penting banget. Karena kita nggak pernah tahu seberapa impact-nya kita bisa membuat seseorang itu punya mindset tertentu. Kayak gitu. Nah, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong tentang, seringkali saya lihat itu Cece bilang, mau terbang bersama saya di Instagram. Nah, bisa dikisahkan nggak? Ya, background-nya. Kenapa kok sering pakai pakaian pilot atau apa itu? Yes. Oke, jadi singkat cerita basicnya saya suka banget sama pesawat terbang, bener-bener suka banget gitu ya. Dari kecil saya punya suatu kayak memori sama papi saya. Papi saya waktu kecil tuh suka banget bikin pesawat terbang dari kertas lipat. Jadi setiap kali mungkin akan hal itu tuh saya kayak terbayang mengenai bagaimana memori saya sama papa saya pada saat dulu masih kecil Haris. Waktu saya masih umur sekitar, kayaknya umur 5 tahun waktu itu. Diajarin papi pertama kali ya main pesawat. Saya kayak ngelihat, wow ketika tuh dilemparkan, diluncurkan kayak gitu, rasanya kayak asik aja gitu. Kemudian lambat laun, singkat cerita, saya tuh selalu seneng banget ketika saya naik pesawat terbang, bisa pergi keluar, dan segala macam. Sampai pada akhirnya saya berpikir, bahwa kalau saya sudah membawa juga restoran konsep pesawat terbang di Indonesia, saya kepingin tapi membuat suatu hal yang berbeda, di mana saya ingin mendirikan suatu pusat pengembangan diri, gampangnya Life Care Center, di mana inilah kayak pusat di mana kalian tuh bisa menemukan seorang sahabat yang bisa membantu kalian hidup lebih baik lagi. Mungkin kalian yang galau, nggak punya teman curhat yang baik, mungkin kalian yang bingung tujuan hidup kalian, mungkin kalian juga punya berbagai macam masalah, entah itu dengan mungkin orang tua, keluarga, pacar, teman, dan hal lain sebagainya. Oleh karena itu, kenapa saya pakai baju pilot? Bukan saya pilot asli ya, tetapi itu adalah suatu ilustrasi bahwa setiap dari kita, saya percaya kita itu adalah seorang kapten kehidupan.
Kita adalah seorang Iya, pilotnya loh, yang bisa menentukan kemana pesawat itu akan terbang, kemana destinasi kamu. Kamu kepinginnya seperti apa sih dalam hidup kamu? Seperti iya. itu, Haris. Wow, luar biasa. Setuju banget nih. Kita harus, Thank you kita so kan much. sebagai pilotnya, ya, kan bukan orang lain yang Ya, menentukan kehidupan kita, tapi kita sendiri itu bersama bener dengan banget. Tuhan pastinya. Exactly right. Iya. Yes. Nah, tetapi kenapa malam ini kok tampilnya beda? Nah, ingin membawa Oke, perubahan ini atau pertanyaan yang ingin menarik. memberikan dampak yang berbeda? Oke, jadi kalau misalnya kayak ditanya soal hal ini menarik banget ya. Jadi kenapa saya hari ini nggak pakai bajunya pilot, tapi saya pakai bajunya biasa, kayak gini ya. Maksudnya secara Iya. tidak pakai dengan berkonsep satu hal, tapi ya biasa aja kayak gitu. Saya kepingin ngomong di sini teman-teman bahwa kalian semuanya yang saat ini merasa biasa-biasa aja, yang kalian tuh merasa, tapi saya nggak tahu saya tuh spesialnya di apa. Itu pun juga bisa menjadi orang yang sangat berdampak loh. Jangan kaget bahwa kamu bisa menjadi orang yang nggak pernah kamu duga sebelumnya. Dan sesuai kenapa saya pakai baju yang biasa, karena saya pengen ingatkan bahwa kalian yang saat ini merasa biasa-biasa aja, kalian tuh bisa menjadi orang yang sebenarnya benar-benar jadi orang yang berbeda, yang luar biasa. Tapi yang terpenting adalah Hmm, kalian paham dulu bahwa diri kalian itu berharga. Jadi kalau hari ini yes. pun nggak ada orang yang bilang sama kalian, kalian berharga, aku dan Haris menjadi orang pertamanya boleh ya. Boleh, Siap. ya. Itu dia Haris Ya. sebenarnya filosofinya. Karena Wah. saya kepingin supaya mereka tahu bahwa kita bisa menjadi apa saja, menjadi orang yang luar biasa tanpa kita tuh harus benar-benar kayak merasa kita tuh pokoknya harus paham banget ya. Kalau misalnya kita nggak paham, Hmm, berarti kita nggak bisa jadi something ya. Enggak, itu adalah awal juga bahwa kamu diizinkan untuk merasa belum paham ini pasti ada alasannya kenapa dan kamu akan tiba di saat dimana kamu mulai paham. Kamu itu siapa? ya. Yes, setuju. Nah, ngomong-ngomong lagi nih, Jay. Yes. Memberikan dampak di Mhm. masa-masa pandemi seperti ini. Nah, ini bagaimana ini? Iya, Kan kita serba online ya, saya bicara tadi serba iya online. betul. Nah, menggunakan media Mhm. sosial supaya bisa menjadi Iya, dampak. Ini bagaimana? Terutama kalau kita hobinya foto-foto, kita terutama posting makanan. Tapi kan kalau kita iya, seringkali posting makanan saat-saat pandemi seperti ini, kan kita nggak iya. bisa keluar ke sana kemari. Nah, Yes. bagaimana kita bisa memberikan dampak Mhm. selain kita di luar kebiasaan kita yang lama itu? Oke, sebenarnya tahu nggak sih teman-teman di balik pandemi ini sebenarnya kalau aku boleh jujur, aku mengatakan ini secara fakta ya, bahwa ini adalah Ya, kesempatan emas. Sekali lagi ini adalah kesempatan emas bagi kalian untuk menemukan kesempatan lain daripada kesempatan yang biasa kita temukan sehari-harinya pada saat nggak COVID. Ini adalah ya, kesempatan emas. setuju. Kenapa kesempatan Yes. emas? Karena sekarang itu orang-orang lagi berfokus dengan handphone kan Betul. lagi pada Mm. work from home kan, lebih kebanyakan Iya, lebih menghabiskan waktu di rumah kan. Oleh karena itu mereka iya, kerjanya lebih pasti megang handphone, liatin sosial media dan segala macam. Oleh karena itu sebenarnya kesempatan ini adalah kesempatan emas untuk kamu bisa memberikan pengaruh untuk mengaktifkan sosial media kamu dalam bentuk apapun. Bisa dipakai sosial media kamu tuh bisa dipakai untuk banyak hal. Mau kamu pakai misalnya katakan kamu pengen pakai untuk jualan, itu sebenarnya bisa juga kan. Oleh karena itu selain iya, itu kamu bisa juga pakai untuk misalnya sharing-sharing, berkolaborasi seperti ini, seperti apa yang Haris lakukan dengan saya. iya. Sebenarnya kalau misalnya dalam kondisi yang nggak COVID, kita mungkin nggak kepikiran loh untuk Nggak berkolaborasi seperti kepikiran, ini. iya, betul, betul. Yes, karena apa sih? Masing-masing dari kita sibuk kan dengan aktivitas Iya, sehari-harinya. Tapi pada saat ada suatu situasi yang bisa dibilang kepepet, kita akan berpikir banyak cara untuk bisa ke sana. Nah, oleh karena itu hmm, sebenarnya ini adalah kesempatan emas bagi teman-teman untuk cari celah, cari teman atau networking yang baru, yang beda daripada lingkungan kalian yang saat ini. Kalau kalian merasa stuck karena teman-temannya kok ya gitu-gitu aja ya, apalagi mungkin bagi kalian yang merasa kayaknya punya teman yang kok jujur kurang mendukung atau bisa dibilang toxic. Oleh karena iya, ini adalah kesempatan emas untuk kalian bisa berkenalan dengan banyak orang di luar sana. iya, Yes, ya. Jadi melalui sosial media ini kita bisa melihat ya, dunia ini nggak sempit, bukan hanya sekitar di kita aja, tapi luas sana masih butuh jangkauan kita, masih butuh dampak dari banget. kita ya. Yes, it is. Ya, Bener banget. hmm, Seperti juga Haris dan saya lakukan juga. Kita basicnya belum kenal loh teman-teman, tapi lewat kesempatan ya, inilah kita bisa berkolaborasi bersama dari yang nggak kenal, iya, jadi kenalan, bahkan berkolaborasi bersama. Itulah yang kita kepingin sampaikan ke teman-teman iya, juga, bahwa kalian bisa yes, melakukan hal yang seperti ini juga loh. iya, oke, Yes. wow. Nah, ketika kita sudah memberikan dampak, kita bisa Hmm. dikatakan orang kita bisa sudah menjadi influencer ya. Ini juga ada Ya, tantangannya pasti. that's Tantangannya true. orang memuji kita, kita menjadi sombong. Seperti pohon semakin tinggi, anginnya semakin keras. Nah, Yes. bagaimana kita bisa bertahan supaya kita tidak jatuh di dalam kesombongan itu? Oke, pada saat kita merasa kita kayaknya mulai sombong gitu ya, mungkin karena followersnya mulai naik nih Haris, mulai juga Iya, banyak
testimonial positif ya. Contoh misalnya makin banyak pujian yang diberikan kepada Haris, misalnya kayak thank you banget ya bro, udah kasih video yang menginspirasi banget, thank you ya, hidupku berubah, misalnya seperti itu. Kita kan Iya. otomatis merasa lah ya, ada kayak semacam angin surga yang membawa kita tuh terbang gitu kan. Iya. Kita merasa, wow, saya menjadi orang yang sangat luar biasa, kayak gitu. Nah, pada saat itu, tapi aku boleh jujur ya, bahwa Hmm. sebenarnya hati-hati dengan area itu malahan. Karena area-area seperti itu biasa saja menjadi area yang justru membuat kita menjadi makin turun, Turun. makin Ya. hancur. Hmm. Karena apa sih? Karena Tuhan juga nggak suka ya kita sombong. Itu adalah hal yang Tuhan nggak sukai Iya, banget. Nah, betul. tapi di samping itu yang saya mau tekankan adalah pada saat kita mengalami situasi di mana kita merasa kayak terombang-ambing oleh angin surga yang membuat kita tuh merasa pede banget gitu ya, bahwa kita bisa Iya. menjadi influencer yang luar biasa, kita ingat lagi yuk sama tujuan awal kita, kenapa kita mulai. Sekali lagi, Yes. ingat lagi sama tujuan awal kita mulai. Kita pengen mulainya itu karena apa? Apa karena fokusnya supaya kita tenar, supaya kita dipuja-puja, atau fokusnya supaya kita bisa menjadikan dampak buat orang lain? Kalau iya, Ya. berarti dampak kamu sudah baik loh. Namun berarti yang perlu dikelola adalah apa sih? Adalah diri kita sendiri, adalah mindset Yes. kita. Bahwa kita nggak kita harus tahu batasnya. Boleh kadang-kala kamu memuji diri kamu ya, untuk kamu mengucapkan thank you Jesus, thank you God sudah membantu Ya. saya untuk juga saya bisa diberikan kesempatan seperti ini. Tapi ingat kembali pada saat kamu udah mulai sombong, mulai ingat lagi sebenarnya tujuan saya mulai ini untuk popularitas diri saya atau untuk orang lain ya, supaya hidupnya Ya. lebih baik. Itu dia Haris. Iya. Berarti harus tetap merendahkan diri ya. Jadi kita tetap ingat tujuan Itu harus awal. banget. Itu harus, iya, ya, Yes. setuju. Karena itu adalah kualitas diri kamu yang sebenarnya. Adakah Iya. orang yang sebenarnya suka terus-menerus ketika misalnya katakan Haris punya teman gitu ya, yang suka bilang misalnya kayak gini awalnya, bro ayo mampir ke rumahku itu lantainya ada 5, misalnya kayak gitu ya, mobilnya itu ada 50 gitu ya. Mungkin awalnya kita kerasa dong kayak, wow keren ya, kamu kaya Iya. ya, tapi lama-kelamaan Haris, kalau kita misalnya katakan diberitahukan seperti itu terus-menerus sama dia cerita lagi misalnya, wow sekarang dia punya selain mobil dia punya barang-barang yang lain yang mewah-mewah seperti itu. Kita ngerasa sumpek nggak sih Ya, untuk suatu saat sumpah pasti. tertentu? Nah, itu Ya. juga yang sebenarnya dirasakan audiens. Karena ketika kita merasa sombong, kita pasti kelihatan kok Haris dari apa yang kita ucapkan ataupun lakukan. Betul, yes, Dan setuju. itu membuat audiens juga akhirnya merasa stuck dan bertanya, sebenarnya orang ini siapa ya? Kenapa pada saat awal kayak humble banget, tapi pas dia udah mencapai titik tertinggi kok malah seperti ini? Dan sebenarnya seseorang itu diujinya bukan pada saat dia itu di bawah loh, tapi pada saat dia di atas angin, Di sebenarnya atas, ya. dia karakternya sama nggak? Itu dia. Ya. Oke. Nah, wah, nggak terasa ini, C. Sudah tinggal 5 menit lagi. Wow, Asik, yes. terlalu asik ini Sangat ngobrolnya ya. seru banget ngomong dengan kamu Haris. Iya, Yes. iya. Nah, pertanyaan terakhir aja ini, C. Boleh. Mulai umur berapa, usia berapa kita bisa menjadi dampak bagi orang lain? Apa ada penelitian dari psikologi atau gimana? Oke. Mulai usia berapa? Sebenarnya kalau misalnya secara gampangannya, secara jawaban gampangannya ya, mulai usia berapa tidak dibatasi usia. Sekali lagi, secara gampangannya tidak dibatasi usia. Jadi kalian usia berapapun yang saat ini lagi nonton, entah kalian tuh usianya ada yang 20, 25, 30, atau bahkan masih kecil-kecil SMP misalnya, itu kalian bisa memberikan pengaruh. Sekali lagi ya, usia berapapun kalian bisa memberikan pengaruh. Itu never too late juga, walaupun kalian ngerasa sekarang, aduh saya usianya 40 tahun, kok saya kayak tua banget ya. Itu jangan berpikir lebih kepada batasan usianya, tapi justru gunakan kesempatan ini adalah kesempatan emas kalian untuk kalian bisa memberikan semangat kepada orang-orang yang mungkin di bawah usia kalian atau orang-orang yang seusia sama, seperti itu. Nah, tetapi sebenarnya ini bukan bicara soal usia saja, tapi sebenarnya lebih kepada sebenarnya kesiapan diri kita. Kalau mau menjadi seseorang yang berpengaruh, hal yang juga pertama yang perlu disiapkan selain hal-hal yang positif ya Haris ya, seperti tadi yang saya katakan, siapakah aku dan segala macam, lebih ke arah hal-hal yang positif, sebenarnya ada juga persiapan yang perlu kita lakukan, yaitu kita sudah siap belum untuk menerima hujatan atau menerima orang-orang atau bisa dibilang hatersnya kita. Haters ya. Iya, karena kalau nggak siap dengan resiko itu tadi, karena kita ada di media sosial, walaupun sebaik-baiknya kita mau adain apapun yang menarik dan baik, yang positif, selalu ada aja kok orang-orang yang nggak suka sama kita. Nah, kalau misalnya mereka pas bilang hal yang negatif, kemudian kita belum siap, ibaratnya kita juga seperti ini, makin dihantam batu, makin kita makin down. Tapi kalau kita udah siap, kita punya mental yang dimana, oke, saya bisa gitu ya. Jadi walaupun orang ngomong apa kepada saya, tetapi saya izinkan itu hanya sekedar memberikan masukan, tapi tidak mempengaruhi kehidupan saya. Nah, oleh karena itu, kalau berbicara soal usia berapapun bisa menjadikan usia yang kita bisa memberikan pengaruh
usia berapapun. Yes. Tetapi juga perlu dilihat bukan sekedar usia secara usia angka tahunannya, tetapi adalah usia dalam lebih ke arah kesiapan mental kita. Ya. Kita udah cukup matang nggak sih untuk bisa menerima dan Yes. mengolah suatu hal yang buruk sekalipun. Ya. Seperti itu, Haris. Ya, tinggal 2 menit nih, Ce. Alright. Pesan-pesan buat anak-anak muda. Oke, Di zaman saat pesan-pesan ini, buat ya. anak-anak muda saat ini. Jadi aku benar-benar sebelumnya mau mengucapkan juga saya thank you sama Haris juga Oh karena ya, untuk kesempatan thank kita you. malam hari ini bisa ngobrol. Yes, kita percaya ini bukan kebetulan, pasti ada rencana Tuhan juga. Untuk Amin. teman-teman semuanya, ada pesan mungkin pesan cinta aku untuk kalian semuanya. Di saat kalian merasa saat ini merasa nggak punya tujuan, di saat kalian merasa dikhianati, dikecewakan, atau begitu banyak rasanya masalah yang hadir dalam kehidupan kita gitu ya, dalam hal apapun. Entah soal mungkin pekerjaan, atau soal mungkin hubungan dengan keluarga, teman, pasangan, atau kayaknya banyak hal yang berantakan, kayak gitu. Pada Ya. saat kamu mengalami hidup yang mungkin bisa dibilang mess up atau berantakan ini adalah justru kesempatan besar untuk kita tanya, sebenarnya apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya? Yes. Apakah kesempatan ini adalah kesempatan kita untuk dibukakan kepada rute yang baru? Yes. Supaya kita benar-benar hidup berdasarkan menurut panggilannya, sehingga kita bisa menjadi orang yang semakin berdampak lagi. Karena bisa Ya. aja masalah ini diizinkan kepada kamu supaya kamu benar-benar menjadi kesempatan kamu bisa mengenal dirimu sendiri lebih lagi. Bukan berdasarkan apa yang orang mau, tetapi apa yang kamu benar-benar inginkan di dalam kehidupan kamu. Yes. Seperti itu, Haris. Jadi Jadi kita luar biasa. tanyanya apa yang Tuhan mau ya dalam kehidupan saya pada saat Iya. kita mengalami masalah. Ya, oke. Nah, thank you, Ce, buat kesempatan malam hari ini. Yes, you're Sangat welcome, luar Haris. biasa. Thank you so Sebelum much. penutupnya tinggal 30 detik, saya sharing satu firman Tuhan ya, di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke. Wah, luar biasa Semoga- banget. Saya bacanya gospel banget. Ini sangat memberkati. Iya, thank you. Thank you Sampai so jumpa much, Haris. Sampai di jumpa. lain Sukses waktu. terus untuk Ya, kamu. thank you. Yes, God sukses. bless. Bye.